Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Pemirsa ISTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku manusia tentunya tidak luput dari kesalahan dan dosa, dari khilaf dan perbuatan yang mungkin melanggar aturan-aturan agama. Oleh karena itu, hendaknya kekhilapan atau pelanggaran yang pernah kita lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, hendaknya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena sebaik-baiknya manusia bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat dosa dan khilaf, tetapi manusia yang baik adalah manusia yang pernah berbuat dosa kemudian mengakui dosa dan kesalahannya. Dia bertaubat dan memperbaiki dirinya guna menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa ISTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita masih remaja atau kita beranjak dewasa, kita pernah tercebur ke lembah maksiat. Kita pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini hendaknya jangan lantas membuat kita semakin berbuat maksiat lagi dan lagi. Dalam artian ada bahasa yang mengatakan, saya ini sudah ahli maksiat, saya sini sudah terlanjur berbuat dosa, saya sudah menjadi manusia yang hina. Tidak seperti itu sebaiknya. Hendaknya apa yang telah pernah kita lakukan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ini mempunyai sifat Ghafur yang Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang pernah kita lakukan, jika kita benar-benar bertaubat, pasti Allah akan menerima taubat kita. Oleh karena itu ulama menyatakan dalam kitab, ketika kita ingin bertaubat, ini harus disertai dengan syarat-syarat tertentu supaya taubat kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata ulama, ayyaqli 'alal ma'siyah. Syarat taubat yang pertama, hendaknya kita meninggalkan maksiat yang kita lakukan. Dahulu kala kita pernah mungkin mengkonsumsi narkoba, mungkin kita pernah berbuat lacur, mungkin kita pernah menggibah, memfitnah manusia. Hendaknya kita hentikan perbuatan dosa tersebut. Ini adalah syarat yang pertama supaya
dosa kita diampuni oleh Allah, supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bertaubat kemudian dia masih melakukan dosa tersebut, jika dia bertaubat kemudian dia masih gemar melakukan perbuatan yang Allah larang, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kunci yang pertama syarat kita taubat diterima oleh Allah adalah meninggalkan dosa atau maksiat yang kita lakukan. Hadirin pemirsa SCTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat daripada taubat menurut ulama adalah ayyandama ala fi'liha. Hendaknya kita menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Kita menyesal telah melakukan perbuatan dosa tersebut. Kita menangis di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yaitu syarat taubat adalah ayyazima hendaknya berazam alla ya'uda ilaiha abada, supaya tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut untuk selama-lamanya. Kita hendaknya ketika ingin bertaubat nasuha memenuhi syarat-syarat taubat yang telah diterangkan oleh ulama. Tapi apabila kita mempunyai permasalahan dengan manusia hakul adam, ini kata ulama, syarat taubat ditambah satu lagi, yaitu menjadi 4. Kita meminta halal atau meminta keridhaan terhadap saudara kita, terhadap manusia yang pernah kita sakiti. Kita minta ridhonya, kita minta ikhlasnya. Tetapi kalau dosa kita hubungannya hanya dengan Allah, cukup 3 syaratnya, yaitu meninggalkan maksiat, kemudian yang kedua menyesali, dan yang ketiga berjanji tidak mengulanginya selamanya. Tapi bila hubungannya dengan manusia, maka rukun atau syarat taubat ditambah menjadi 1 lagi, yaitu menjadi 4 seluruhnya, yaitu meminta halal terhadap perkataan atau perbuatan kita yang telah menyakiti makhluk Allah sesama manusia. Hadirin pemirsa SCTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita manusia sering menyepelekan perbuatan-perbuatan dosa kecil, padahal dosa kecil apabila kita kerjakan setiap hari, setiap saat, maka dosa tersebut akan menjadi besar. Juga terkadang pula di antara kita mungkin telah berbuat dosa besar, tetapi dia merasa dirinya sudah hina, dia merasa dirinya sudah tidak ada harapan lagi untuk menjadi orang baik. Ini adalah persepsi yang salah. Makanya ulama mengatakan, kata ulama, la saghair mal istimrar, tidak ada dosa kecil mal istimrar, apabila dosa tersebut sering dan terus menerus kita lakukan, lama-lama dosa tersebut akan menjadi besar dan besar. Sebaliknya, la kabair mal istighfar, tidak ada dosa besar bila kita mohon ampun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang pernah kita perbuat, apabila kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni dosa dan kesalahan kita, karena sifat Allah adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah banyak berbuat maksiat, la taqnatu mir rahmatillah,
janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Hadirin pemirsa SCTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita selaku orang tua pernah salah terhadap anak, atau mungkin kita sebaliknya pernah berbuat salah terhadap orang tua kita. Masih ada kesempatan kita untuk meminta maaf kepada orang tua kita, kepada anak kita, atau mungkin kita pernah melakukan dosa besar di mana dosa tersebut mungkin selalu menghantui kita, selalu menjadi pikiran kita, sehingga kita terbebani dengan dosa yang kita lakukan. Hendaknya hal tersebut harus cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan, dan Allah pasti akan mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan ulama mengatakan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah kitab, barang siapa membaca doa sehabis salat 5 waktu, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dibaca 3 kali setiap habis sholat, maka sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapapun yang pernah berbuat dosa, berbuat khilaf, sekali lagi masih ada kesempatan kita untuk memohon ampun, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat Allah selalu terbuka selama matahari masih terbit di sebelah timur, selama napas kita belum ada di tenggorokan, maka selama itu pula Allah akan menerima taubat kita. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak istighfar dan memperbanyak doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hidup kita, membimbing langkah kita guna menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua pemirsa SCTV semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah ajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian kurang lebihnya, sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.